Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ketemu dengan teman lama sekaligus duet bola ya, gitu. Duet Beliau- Siwo Siwo. PWI. Beliau ini adalah Mas Romansyah Setiawan siapa? Sukanto. Biasanya dipanggil Mas Wawan. Beliau ini adalah direktur Simpang 5 TV grup Jawa Pos. Tapi tampaknya sore ini agak kecewa karena tadi main bola kalah. Ya kalah. Main bola kalah tadi. Ini Mas Wawan ini salah satu penggiat sepak bola di Kabupaten Kudus. Bener Mas ya? Iya Mas. Hobi sih Mas. Hobi. Ya kalau penggiat sih paling penggiat di desa. Ya. Ini menarik sekali karena beliau mengadakan liga pas duluran Mas, bener? Ya istilahnya liga seduluran. Liga seduluran. Apa Mas liga seduluran tuh? Jadi gini, semenjak ada pandemi COVID, kebetulan lapangan-lapangan desa di Kabupaten Kudus kalau sore selalu rame. Termasuk di lapangan saya ini selalu rame. Di mana Mas ini lapangan? Ini di Jambubal Kudus. Kalau teman-teman Semarang mungkin sudah tidak asing karena hampir tiap minggu kita kedatangan tamu dari Semarang, tim-tim Semarang. Jadi ketika saya melihat di desa-desa itu animo bermain bola waktu corona itu tinggi, akhirnya saya bersama teman-teman, jadi tidak saya saja, saya bersama teman-teman menginisiasi untuk mengadakan istilahnya sparingan yang terjadwal. Jadi tapi teman-teman akhirnya menyebut itu adalah liga seduluran. Jadi sparingan yang terjadwal itu kenapa kita bikin, karena pada waktu itu teman-teman saling kesusahan untuk mencari sparring. Jadi ketika weekend mereka saling mencari info siapa yang bisa diajak sparring. Akhirnya kita organisasi dengan jadwal yang kita bikin. Artinya kegiatan sparingan terjadwal ini berjalan seminggu sekali. Liga seduluran berapa tim Mas yang ikut Mas? Kalau U30 ada 17 tim. 17 tim itu dari desa-desa atau apa Mas? Dari desa-desa di Kabupaten Kudus. Jadi setiap tim itu per desa gitu? Bukan, per klub sebenarnya. Per klub? Ya, bukan. Basisnya bukan biasanya mereka di desa-desa? Basisnya biasanya mereka punya lapangan di desa. Terus klubnya itu ikut di Liga Seduluran ini. 17 tim yang usia U30, yang U40 ada 11 tim. 30 sampai 40, Terus 40 ke 17, ya, 40 ke atas 40 ke atas ada 11 tim. 11 tim. Tujuannya apa sih Mas? Ya sesuai temanya yaitu seduluran, ya memang kita tujuannya mempererat persaudaraan antara para penggiat bola ini. Jadi kenapa kita ambil usia 30 dan usia 40? Karena kalau usia prestasi itu sudah ranahnya ASKAP. Jadi udah ranahnya usia prestasi itu 30 ke bawah. 19 ke bawah, 23 ke bawah itu ranah prestasi. Itu udah urusannya ASKAP. Kita lebih ke para penggiat bola ini kita kumpulkan untuk yang tua-tua. Jadi istilahnya lebih ke refreshing sih sebenarnya. Jadi benar kalah menang juga tidak menjadi soal. Lebih ke refreshing, lebih ke mempererat. Sing dulu nggak pernah ketemu, akhirnya lewat lapangan kita akhirnya ketemu lagi. Bekas pemain-pemain juga Mas? Ya banyak bekas pemain era Liga Daniel juga, seperti Mas Babang Arsoyo ikut, Mas Rahman Halin ikut, terus Mas Widoro juga ikut, Mas Agus Santiko ikut. Ya hampir semua mantan pemain akhirnya yang dulu mungkin sudah tidak aktif main bola akhirnya sekarang bernostalgia untuk ikut Liga. Itu yang 30 sampai 40 17 tim. 40, yang 40 ke atas 11 tim. 11 tim. Jenengan ikut 30 ke bawah? Saya ikut yang 40 ke atas. Karena usia saya udah 43. 43 masih Cukup muda. Semacam kita adalah kompetisi penuh. Jadi home away. Oh iya. Home away. Kayak Jadi liga nanti lah ada ya. putaran pertama, ada putaran kedua. Itu jadwal sudah kita bikin sampai putaran kedua sudah ada semua. Tinggal kita jalankan. Kita putar per pekan, makanya kita kasih istilah pekan 1, pekan 2, pekan 3. Nah, untuk pertandingannya kita serahkan pada tim yang mendapat jatah tuan rumah. Misalnya kita pekan ini mendapat jatah tuan rumah
kita boleh memilih hari antara Senin sampai Minggu untuk bermainnya. Tapi kebanyakan karena rata-rata teman-teman juga bekerja, makanya Sabtu Minggu. Biasanya berjalannya di Sabtu Minggu. Berarti semua tim 17 itu punya lapangan? Hampir semua punya, hanya sekitar beberapa yang tidak punya. Kalau yang tidak punya nanti? Ya mereka akan berusaha untuk cari pinjaman lapangan. Loh, lapangan sekarang kan banyak yang kurang terurus, Mas. Efek dari Liga Seduluran ini akhirnya beberapa desa yang lapangannya mungkin dalam tanda kutip kurang terurus atau terawat, akhirnya mereka akan malu ketika kedatangan tamu rumah. Ya jadi tuan rumah dengan kondisi lapangan yang kurang layak. Akhirnya mereka sedikit-sedikit lapangan itu juga mereka benahi, dan itu di beberapa lapangan akhirnya sudah mulai kelihatan. Lapangan sudah mulai bagus. Ya harapan saya nanti di semua desa lapangan akan memiliki lapangan yang bagus, karena hukum sepak bola ketika lapangan bagus pasti latihan ramai. Itu patokan saya, dimanapun ketika lapangan rumputnya bagus pasti yang latihan ramai. Itu memaksa orang-orang situ memperbaiki lapangan dan latihan. Ya akhirnya pengurus klub yang memakai lapangan itu kan akhirnya membenahi lapangan. Itu banyak di desa itu yang klub mati suri atau gimana, Mas? Terus ini beberapa peserta memang ada yang memang mereka sudah rutin ada latihan. Beberapa ada yang sebenarnya mereka sudah mati, tapi begitu kita adakan Liga Seduluran akhirnya mereka membuat klub lagi, jadi membentuk klub lagi. Jadi harapan saya ketika yang tua-tua ini dulu nanti memacu yang muda-muda supaya untuk bisa latihan di masing-masing desa. 28 tim, total berapa pemain, Mas, itu? Ya mungkin kalau kuota pemain satu tim 25 orang, untuk kuota pendaftaran berarti kali 28 sekitar 700 pemain. Itu hanya pemain? Itu hanya pemain, belum official. Jadi lapangan di desa-desa sekarang karena Liga Seduluran ini jadi hidup lagi? Ya, jadi hidup dan berbenah. Hidup lagi. Dan sepak bolanya jadi rame. Ini olahraga kan Mas, kalau di desa kan biasanya voli sama sepak bola ya yang populer. Tapi dengan perkembangan zaman kan bola agak biasanya, Mas, sepi di desa-desa kan, agak sepi. Jadi kan enggak, maksudnya sekarang karena ada HP, ada apa-apa, sehingga orang aktivitasnya lapangan, banyak lapangan di desa-desa yang terbengkalai. Kalau di level yang dewasa sih enggak sih, cuman memang agak kerasa di level usia dini. Jadi pembinaan usia dini akhirnya minat anak-anak untuk latihan bola mungkin agak terpengaruh oleh perkembangan dari gadget ya, dari HP dan segala macam, karena anak-anak sekarang juga aktivitas di luar ruangan mungkin agak terhalang oleh aktivitas mereka bermain handphone. Mas Wawan, kerasa nggak sih perbedaan lapangan sekarang dan 10 tahun yang lalu, kemeriahannya? Kalau kemeriahannya sih ya kerasa sih. Jadi kalau zaman saya dulu kan ketika ada latihan, walaupun saya belum latihan kan anak kecil selalu hadir di di pinggir lapangan. Mungkin sekarang memang agak kurang. Jadi memang minat anak-anak untuk nonton bola juga sepertinya agak kurang, tapi juga nggak terlalu banyak sih. Dan liga ini sebenarnya Liga Seduluran ini selain juga cari sedulur juga bisa membangkitkan itu sebenarnya. Ya harapan saya kan ketika animo latihan di desa sudah ramai, walaupun dimulai dari yang tua-tua, akhirnya desa itu akan membentuk tim yang memang arahnya prestasi. Jadi seperti mereka akan membentuk SSB, membentuk usia remaja dan yang di bawah 30 minimal yang usia prestasi. Harapan saya seperti itu. Dan ini harapan saya ini juga sebagai kita bukannya ini sama Askap ya, selaku stakeholder yang memang ngurusi bola di Kudus, tapi harapan saya mereka juga paling tidak bisa meniru lah langkah-langkah teman-teman penggiat bola di desa ini mengadakan Liga Seduluran dengan format sistem kompetisi penuh tanpa biaya. Jadi kita tanpa biaya, jadi kita tidak ada pendaftaran, tidak ada biaya
hanya untuk minum sendiri. Ya, minum sendiri-sendiri. Sama wasit bebankan ke tuan rumah. Jadi harapan saya nanti ASKAP juga akan meniru model kompetisi seperti ini. Yang kalau kompetisi penuh itu kan akan contoh ya 17 tim di usia 30 itu akan selesai dalam waktu 8 bulan 2 minggu. Itu kalau diputar tiap pekan. Tapi ketika model kompetisi yang kemarin seperti yang dilakukan oleh ASKAP yang hanya sistem grup atau home turnamen itu kan hanya 3 minggu selesai. Artinya 3 minggu selesai, setelah itu lapangan sepi gak ada latihan. Tapi kalau berjalan lama mereka akan punya target, oh pekan depan saya akan menghadapi ini, berarti di lapangan akan ada latihan. Nganu Mas, dapat bantuan nggak sih? Nggak ada. Bantuan ke siapapun gitu dari? Nggak ada. Sekarang kita nggak ada. Paling masing-masing klub mencari sponsor sendiri-sendiri. Ini mandiri berarti ini semua mandiri, ya? Mandiri. Mandiri semua tanpa spesial pun ya. APBD atau sumbangan apa nggak gitu ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Apalagi dan ternyata berjalan. Alhamdulillah sudah 4 pekan. 4 pekan berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar sampai selesai. Loh, ini kita di lapangan apa Mas? Jambubal Kudus, JBK Jambubal Kudus. Ini salah satu lapangan yang biasanya Mas Wawan upload bangga-banggakan di Facebook Mas ya? Ya di medsos sih. Medsos ya. Karena ini memang ini. Untuk lapangan ini gimana Mas untuk pengelolaannya? Ya, jadi ini sebenarnya kan lapangan milik pabrik. Jadi milik pabrik Jambubal yang kebetulan memang dikelola oleh klub AMN. Jadi pengelolaan lapangan ini memang dipercayakan sama klub AMN. AMN apa Mas? Aftadul Mutadur namanya. Iya. Itu klub bola di sini yang memakai lapangan JBK. Kebetulan dipercayakan ke AMN. Sebenarnya udah lama, cuman 2 tahun kemarin baru kita aktifkan lagi. Setelah beberapa tahun kita nggak aktif, lapangan juga nggak aktif. Akhirnya 2 tahun kemarin kita aktifkan, kita benahi. Ya akhirnya sampai seperti ini. Dan punya ini, pemotong rumput sendiri. Ya kita punya pemotong rumput 2, punya diesel 2, punya penyiram lapangan juga. Yang mungkin di Kudus mungkin belum ada ya. Belum ada ya Mas? Yang belum ada yang baru beberapa yang punya. Jadi setelah kita beli, akhirnya beberapa tim tanya, akhirnya mereka juga beli. Dan ini juga saya sebenarnya senang karena kita bisa memicu lapangan-lapangan lain untuk berbenah, terutama masalah rumput. Jadi seperti di musim kemarau ini kita masih melakukan pemotongan yang dimana lapangan lain mungkin nukul ke suket, tapi di sini kita malah masih motong lapangan karena penyiraman kita rutin memang. Dan itu mandiri juga mandiri. Ya, jadi kita kalau di kita istilahnya ada namanya dana tempolong. Jadi setiap kita latihan, yang latihan seikhlasnya nyemplungin uang di tempolong. Di sini? Ya, nyemplungin uang di tempolong. Kalau donatur ada sih, tapi donatur pribadi. Donatur yang sifatnya pribadi. Juga tanpa APBD. Tanpa APBD, APBDes. Karena ini bukan lapangan desa, jadi ketika kita mau minta APBDes juga kita kendalanya ini bukan lapangan desa. Mas, dampak jenengan mengelola lapangan ini dan mengelola bersama teman-teman Liga Seduluran tuh yang dirasakan apa Mas di sekeliling desa ini, atau animo atau bagaimana Mas? Ya walaupun sebenarnya nggak terlalu besar ya, maksudnya dari Liga Seduluran ini kan akhirnya ada istilahnya multi efek ya. Efek dari ini walaupun sebenarnya tidak besar. Contohnya misalnya saya punya teman dia punya toko sepatu bola. Maksudnya dengan 700 pemain yang ikut Liga Seduluran, otomatis ini kan membutuhkan sepatu bola. Nah, ya ini ternyata ketika saya tanya teman saya yang jualan sepatu bola, ternyata memang terjadi lonjakan untuk pembelian sepatu bola. Itu baru sepatu bola. Itu baru sepatu bola. Mungkin kayak tadi laundry mungkin juga karena kostum rutin. Itu kan rutin, mungkin juga karena efeknya juga. Masol sepatu, misalnya sepatu robek harus dijahit, itu juga. Termasuk jersey yang pasti baru-baru. Ya jersey rata-rata ini tiap satu tim rata-rata bikin satu set jersey baru kan, otomatis
sablon atau tukang printing jersey pasti juga kecipratan rezeki. Dengan liga seduluran Ya, ini. dengan liga seduluran. Ini baru tahun pertama Mas ya? Iya, tahun pertama. Tahun pertama. Tahun pertama, dan ini kita jadikan tes sebenarnya. Ketika nanti ini kita berjalan lancar, tahun depan kita akan mungkin bersama teman-teman akan lebih pengelolaannya akan kita lebih profesionalkan istilahnya. Walaupun kita nggak tahu tahun depan masih yang U30 40 atau kita melangkah ke yang usia prestasi. Ya, usia prestasi mungkin dengan pengalaman kita mengelola ini kita bisa sinergi dengan Askap. Kalau Askap mau. Luar biasa Mas. Mas, ini di luar liga seduluran. Mas Wawan ini kan sebetulnya bekas duet saya di lapangan. Cuman yang siapapun yang menonton ini, kalau sama duet saya, Mas Wawan tuh sukanya di lapangan barat. Jadi di sisi barat, dia nggak mau di timur. Babak pertama di barat, babak kedua juga mintanya di barat. Itu alasannya apa Mas? Klenik atau apa itu Mas? Nggak tahu ya, saya penasaran aku Mas, ini sebagai duet ini. Ya saya mungkin baru nyadar ketika Mas Wahyu ngomong ini. Ya mungkin karena dekat dengan fotografer mungkin. Jadi lebih banyak terekspos gambarnya. Mungkin itu, teman. Ya kalau kita di lapangan sih kita nggak nyadar. Tapi ya nggak tahu kalau memang. Tapi nyadar Mas? Nggak sadar. Nggak sadar ya. Kalau... Tapi masih pantas duet nggak Mas? Kayaknya wis ora pantas sih. Sis ketinggalan nih. Ini perbincangan karena ini waktunya sangat. Ini mau maghrib ya. Habis ini siapapun yang melihat video ini, saya nggak tahu video ini akan tersebar sejak apa, akan ditonton oleh siapa. Mudah-mudahan memberi manfaat atau menginspirasi Mas ya. Mudah-mudahan loh Mas, kita kan tidak tahu video ini akan. Kalau harapan saya sih sebenarnya ini sederhana, artinya di samping saya juga mungkin ya dianggap edan bal kan, edan main bal juga edan terhadap bola. Harapan saya sederhana sih, sebenarnya saya pengen tiap desa itu punya lapangan yang bagus, sehingga akan muncul bibit-bibit dari desa itu yang bagus, ditambah lagi dengan sistem kompetisi yang bagus juga. Saya yakin kalau itu jalan, kita agak kekurangan stok pemain yang berbakat. Itu aja sih. Dimulai dengan bisa mencontoh liga seduluran. Ya kalau itu nanti memang bisa dicontoh, monggo dicontoh, karena kita juga mungkin masih banyak kekurangan kan. Paling tidak ya kita yang tua-tua akan memberi contoh lah. Kalau ini memang nanti dirasa memang manfaatnya besar, ya monggo untuk dicontoh. Semarang kayaknya sudah akan ada liga silaturahmi. Ya mau digelar liga silaturahmi. Di mana Mas? Ya di Semarang, sistemnya kayaknya home tournament, setengah kompetisi. Nanti kalau ada lowongan tak ikut saya. U40 tapi. U40. Sebentar lagi saya masuk U40. Mas Wawan, makasih waktunya ya. Siap. Nanti Ya, kapan-kapan kita temu lagi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel saya ini, Kabar Wahyu. Jangan lupa subscribe, like, and comment kalau suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.